Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Demokratik Federal Ethiopia, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama kota Addis Ababa. Secara geografis, Ethiopia berada di benua Afrika Timur, tepatnya di wilayah tanduk Afrika. Serta negara ini berbatasan dengan negara Eritrea, Djibouti, dan Somalia di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kenya dan Somalia, di sebelah timur dengan negara Somalia lagi, serta di sebelah barat dengan negara Sudan dan Sudan Selatan. Luas wilayah negara Ethiopia sebesar 1.104.300 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 132.900.000 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen Ortodoks. Sedangkan untuk etnis, ada dua etnis yang terbesar, yaitu etnis Oromo dan etnis Amhara. Lalu bahasa resmi yang dipakai di Ethiopia ini ada 5 teman-teman, yaitu bahasa Amharik, Afar, Oromo, Somali, dan Tigrinya. Indeks pembangunan manusia di negara Ethiopia menempati peringkat 176 dunia. Negara Ethiopia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini bertumpu pada produk pertanian terutama kopi, produk peternakan, industri minyak sayur, industri bahan kimia, industri semen, serta tambang emas dan batu permata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama bir Ethiopia. Kurs 1 bir setara dengan Rp127. Kehidupan di Ethiopia. Tahukah kalian jika Ethiopia memiliki beragam etnis dan bahasa? Meskipun di negara ini memiliki 5 bahasa resmi, namun terdapat juga bahasa-bahasa daerah yang dituturkan oleh masing-masing kelompok suku. Menurut pemerintah Ethiopia, terdapat 109 bahasa yang digunakan di negara Ethiopia ini, teman-teman. Sedangkan jumlah etnis di sini mencakup lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa berbicara satu dengan yang lain jika bahasa resminya ada 5? Nah, ini yang unik dari Ethiopia, teman-teman. Meskipun bahasa resminya ada 5 macam, namun sebagian besar masyarakat lebih menggunakan bahasa Amharik sebagai bahasa mereka sehari-hari. Bahasa ini juga diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi nggak cuma itu aja keunikan dari Ethiopia. Ternyata, selain pembelajaran di sekolah memakai bahasa Amharik, mereka ini juga diajarkan bahasa Inggris sejak sekolah dasar. Nah, pembelajaran di jenjang berikutnya, SMP sampai kuliah, bahasa pengantar pembelajarannya diubah menjadi bahasa Inggris. Jadi kalian jangan heran ya, kalau banyak anak muda di negara Ethiopia ini yang menguasai dan fasih berbicara bahasa Inggris. Yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Ethiopia. Ternyata tidak ada ketetapan tentang UMR, teman-teman. Namun jika dirata-rata, gaji orang Ethiopia sebesar 3.000 bir per bulan atau sekitar Rp381.000 per bulan. Wah, kecil banget ya teman-teman. Penolong umat muslim. Tahukah kalian teman-teman, jika Ethiopia pernah menjadi tempat pelarian umat muslim dari Arab yang kabur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy? Saat itu, umat muslim mendapat tekanan yang sangat besar, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah menuju Habsyah, yaitu menuju kerajaan Kristen yang sekarang bernama Ethiopia. Kala itu, Raja Habasyah dikenal sangat baik dan bijaksana. Akhirnya berangkat tuh teman-teman. Peristiwa ini merupakan peristiwa hijrahnya umat muslim yang pertama kalinya, yang terjadi pada tahun 615 hingga 616 Masehi. Dan benar saja teman-teman, ketika umat muslim berada di Habasyah, mereka diperlakukan dengan sangat baik dan juga diberikan perlindungan secara penuh. Ini nih, contoh toleransi yang baik antar umat beragama, di mana saat itu kerajaan Kristen mau melindungi saudaranya yang muslim. Ekonomi. Ethiopia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, teman-teman. Dan perlu kalian catat, pertumbuhan ekonomi Ethiopia ini tidak bergantung pada sektor tambang. Ini berbeda dengan negara-negara Arab yang sangat ketergantungan dengan minyak bumi. Nah, Ethiopia ini
justru yang terbesar pendapatannya dari sektor pertanian, yaitu sebesar 37% dari total pendapatan Ethiopia. Sedangkan 72% dari total angkatan kerja di negara ini bekerjanya juga di sektor pertanian. Nah, di sektor pertambangan sendiri hanya menghasilkan 1% dari PDB negaranya. Tuh kan kecil banget. Pendapatan lain dari Ethiopia adalah di sektor industri, terutama industri tekstil, teman-teman. Karena upah pekerja di negara ini sangatlah murah, maka banyak banget pabrik-pabrik babonnya tekstil yang membuka usahanya di sini. Contohnya ada H&M, Guess, dan Calvin Klein. Yang suka nge-mall pasti kalian tahu tuh. Nah, sekarang kita lihat, berdasarkan PDB negara, Ethiopia berada di peringkat ke-60 dunia, serta berada di posisi ke-6 terbesar di benua Afrika, setelah negara Maroko, Nigeria, Aljazair, Mesir, dan Afrika Selatan. Wow, hebat banget ya teman-teman. Karena perekonomiannya yang sangat baik inilah, Ethiopia kini naik kelas dari negara miskin menjadi negara yang berkembang, sama kayak negara kita Indonesia. Pertanyaannya, kebijakan apa sih yang dilakukan oleh Ethiopia? Yuk kita bahas lebih lanjut. Keajaiban Ethiopia. Meles Zenawi. Inilah aktor di balik kemajuan negara Ethiopia saat ini, teman-teman. Beliau menjabat sebagai presiden sementara Ethiopia di tahun 1991 hingga 1995. Lalu menjabat sebagai Perdana Menteri Ethiopia selama 4 periode, dari tahun 1995 hingga kematiannya di tahun 2012 yang lalu. Sebentar, Min. Bukannya Israel ya, Min, yang membantu Ethiopia menjadi negara maju di Afrika? Memang benar, ada beberapa hal yang dibantu oleh Israel. Contohnya nih, mengajari petani-petani di Ethiopia agar hasil panennya itu berlipat-lipat ganda, termasuk ngasih bibit pertanian varietas unggul. Di bidang kesehatan, Israel juga memberikan bantuan sistem teknologi yang canggih. Dalam 3 menit, darah pasien itu bisa dideteksi jika mengandung parasit ataupun virus. Lalu ada juga bantuan pelatihan militer dan lain sebagainya. Oke, memang ada campur tangan Israel, tapi harus kalian garis bawahi ya teman-teman. Peran negara lain itu pengaruhnya tidak signifikan. Yang paling menentukan adalah kebijakan kepala pemerintahan. Dalam hal ini adalah Pak Meles Zenawi ini. Lalu apa sih yang dilakukan orang ini? Yang pertama, membenahi sektor pertanian yang juga menjadi penggerak utama perekonomian Ethiopia. Para petani dilarang untuk menjual lahan pertaniannya. Nah, bagi orang yang nganggur, bisa daftar ke pemerintah. Nanti dikasih sawah plus rumah 100 meter persegi di desa-desa. Dengan cara ini dimaksudkan supaya hasil pertanian masyarakat itu meningkat. Para petani di desa-desa ini juga dinaungi oleh koperasi. Tujuannya untuk menyalurkan hasil panennya. Lalu yang kedua, membentuk bursa komoditas Ethiopia. Setelah petani itu panen, nah hasil panennya itu dikasih ke koperasi-koperasi. Nanti dibeli oleh bursa komoditas ini teman-teman. Harganya juga bisa dipantau di TV, radio maupun di koran. Oh, hari ini kopi sekilo dihargai 10.000, beras sekilo 8.000, kacang tanah 2.000, dan lain sebagainya. Jadi petani tuh sudah tahu nanti bakalan dapat uang berapa kalau jual hasil pertaniannya saat ini. Nah, bursa komoditas ini setelah membeli produk dari petani, mereka akan mengemas produk ini lalu didistribusikan ke pasar-pasar, ke supermarket maupun diekspor ke luar negeri. Caranya pintar juga ya teman-teman. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu membangun banyak sekolah-sekolah. Dari tahun 1991 sampai 2005, Ethiopia telah membangun 13.500 sekolah dasar, 550 sekolah menengah, serta 30 perguruan tinggi. Di zaman dahulu pada tahun 1991, hanya 27% anak-anak di Ethiopia yang bersekolah. Namun di tahun 2006, anak-anak yang sekolah mencapai 85%. Lalu kebijakan yang keempat, untuk mendapatkan uang, pemerintah melakukan privatisasi BUMN, yaitu saham-saham perusahaan BUMN Ethiopia itu dijual sebagian ke investor. Selain untuk mendapatkan suntikan dana, kebijakan ini dimaksudkan supaya BUMN juga dapat diawasi oleh pihak lain. Lalu kebijakan yang kelima,
Untuk meningkatkan perputaran perekonomian, infrastruktur dibangun di seluruh penjuru negeri. Nah, uangnya dari mana, Min? Selain menjual saham perusahaan BUMN yang tadi itu, pemerintah Ethiopia juga utang dari negara China, teman-teman. Nah, itulah 5 kebijakan yang dibuat oleh Pak Meles untuk meningkatkan perekonomian Ethiopia hingga menjadi maju seperti saat ini. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Mega proyek. Pembangunan di negara ini begitu masif, teman-teman. Banyak gebrakan dengan membangun sejumlah mega proyek. Apa saja itu? Yang pertama, pembangunan Mesop Tower. Tuh, gedung megah setinggi 250 meter ini dibangun di pusat ibu kota Addis Ababa dan direncanakan memiliki 70 lantai serta berdiri di area seluas 20.000 meter persegi. Proyek senilai 681 juta US dollar ini akan berfungsi sebagai hotel mewah, pusat perbelanjaan, pusat kebudayaan, pusat kebugaran, golf indoor, serta berbagai fasilitas lainnya. Mega proyek yang kedua yaitu pembangunan Museum Seni dan Sains Ethiopia. Yang ini sudah jadi, teman-teman. Museum megah yang dibangun di area seluas 15.000 meter persegi ini telah diresmikan di tahun 2022 yang lalu. Di dalam museum, kita bisa melihat tampilan interaktif di bidang keamanan cyber, analisis data, biologi, industri manufaktur hingga robotika itu semuanya ada. Nah, proyek ini nilainya sekitar 1,1 miliar bir Ethiopia. Lalu mega proyek yang ketiga yaitu pembangunan Addis Ababa Bole International Airport. Bandara ini selesai dibangun pada tahun 2019 yang lalu. Saat ini, Bandara Addis Ababa menjadi salah satu bandara terbesar dan tersibuk di benua Afrika dengan 380 penerbangan per hari. Wow! Bandara ini juga menjadi pusat hub bagi maskapai Ethiopian Airlines, sebuah perusahaan BUMN milik pemerintah Ethiopia, serta menjadi salah satu maskapai terbesar di Afrika. Mega proyek yang keempat yaitu pembangunan bendungan Ethiopia. Sebuah bendungan terbesar di benua Afrika, teman-teman. Bendungan ini selesai dibangun pada bulan Oktober 2024 yang lalu, serta menghabiskan anggaran sekitar 5 miliar US dollar. Panjang bendungan ini sebesar 1.780 meter dengan tinggi 155 meter. Sungai yang dibendung ini, yang besar nih, adalah Sungai Nil Biru. Sungai Nil itu adalah sungai terpanjang di Afrika, teman-teman. Nah, dengan adanya bendungan ini, masyarakat nggak perlu takut saat berlangsungnya musim kering. Bisa buat irigasi pertanian, serta dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Daya listrik yang dihasilkan mencapai 5,15 gigawatt. Yang nantinya, listrik ini bisa dipakai di dalam negeri maupun bisa dijual ke negara-negara tetangga Ethiopia. Wah, hebat juga ya Ethiopia. Salut. Hal unik di Ethiopia. Tahukah kalian jika bendera negara Ethiopia sejak zaman dahulu memiliki warna hijau, kuning, dan merah? Nah, bendera Ethiopia inilah yang nantinya menginspirasi penyanyi reggae yang terkenal bernama Bob Marley. Makanya kalau kalian perhatikan, bendera reggae itu warnanya selalu hijau, kuning, dan merah. Jika kalian traveling ke negara ini, pasti kalian sering melihat anak muda ketimbang orang tua. Hal ini terjadi karena memang 40% dari total penduduk merupakan anak muda di bawah 15 tahun, serta 32% berusia 15 sampai 29 tahun. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silahkan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!